akhirnya kita sampai juga ke Pisces teman-teman ya. Banyak tuh yang nanya, Kak kenapa sih kalau Pisces kok terakhiran gitu? Ah enggak juga gitu. Sebenarnya enggak juga teman-teman ya. Cuman memang teruploadnya ya mungkin setelah zodiak yang lain. Tapi kali ini enggak kan gitu kan. Right, teman-teman kita baca yuk ya. Temanya apa sekarang? Ya temanya adalah tentang apa sih arti diamnya seseorang atau alasan seseorang itu mendiamkan kamu gitu. Kita bakal lihat nih ya general reading, jadi ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat kamu yang saat ini lagi didiemin ya. Dan crosswatchernya Pisces juga ya teman-teman ya, nggak enak, paling nggak enak tuh didiemin, soalnya kita tuh kayak apa ya, kayak menebak-nebak dan waktunya habis untuk menerka-nerka sesuatu hal yang nggak pasti ya. Kenapa sih nggak bilang aja gitu, padahal kalau bilang juga nggak apa-apa gitu ya, belum tentu gitu. Karena ketika mungkin seseorang nggak mau bicara tentang apa yang dia ingin bicarakan ini ya, dia pasti punya pertimbangan lah teman-teman ya. Entah itu karena mungkin lingkungan yang kalau misalkan dibicarakan itu bisa jadi wah, bisa jadi reok gitu ya, bisa jadi wah atau emosionalnya naik turun ya, pasti ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Well ya, yuk kita baca teman-teman Pisces di channelnya Oracle Card Indonesia, dan juga jangan lupa teman-teman tuh subscribe di channel lainnya dari Oracle Card Indonesia. Ada Oracle Card Indonesia Soul Story ataupun Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Semoga ya channel-channelnya Oracle Card Indonesia ini punya manfaat untuk kalian semua yang mendengarkan ya. Dan buat teman-teman yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian boleh kontak ke email ada di oraclecardindonesia@gmail.com ya. Tentunya term and condition juga berlaku. Nanti juga ada di WhatsApp ya teman-teman ya, nomor WhatsApp ada di bio ataupun di deskripsi dari tiap-tiap videonya Oracle Card Indonesia. Silahkan diklik di sana. Oke, yuk kita baca Pisces. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Kita lihat yuk. Apa sih sebenarnya hubungan orang ini sama kamu? Ya kalian berdua tuh punya hubungan seperti apa? Kita lihat. Hubungan LDR bisa ya, jarak jauh, ataupun hubungan yang berjarak ya. Tapi teman pun juga bisa teman-teman ya, teman sekolah kayak gitu kan, teman kerja. Nah kita coba lihat lebih lanjutnya. Ada hubungan dengan pekerjaan ya, hubungan-hubungan yang toksik juga ada teman-teman. Hubungan toksik, hubungan berjarak, hubungan yang penuh dengan emosional. Wow ya. Hubungan yang penuh dengan emosional itu gengsian ya. Kalau dibilang kalian berdua sama-sama gengsinya, iya ya, sama-sama gengsinya. Hal-hal yang kaitannya dengan pekerjaan sehingga mengakibatkan hubungan-hubungan yang apa sih, kayak toksik ya. Pernah gak sih kamu berada di satu lingkungan pekerjaan gitu kan, dimana kalau ketemu tuh kayak hawa-hawanya tuh yang benar-benar dari jauh aja seperti kayak gitu ya. Inilah gitu kan ya, inilah hubungan yang seperti ini. Satu pekerjaan sih gitu kan ya, mungkin satu sekolah sih gitu kan, tapi kalau ngelihat itu yang kayak ngelihat mukanya aja udah emosi duluan gitu. Nah hubungan semacam ini nih teman-teman ya, hubungan yang tadinya mungkin baik-baik aja tapi end up-nya di kayak toxic gitu ya. Hubungan yang penuh dengan emosional. Oke. Kalau kita lihat hubungan kalian itu seperti ini ya, kita lihat ciri-cirinya dia itu kayak apa sih orangnya ya. Apakah dia orangnya keren teman-teman? Kerentengan ya. Kerenkah dia atau kayak gimana gitu kan? Salahkah aku? Kalau dibilang dia orang yang pinter ya, orangnya pinter secara pekerjaan oke lah, knowledge juga mumpuni ya orangnya ya. Menyenangkan, well untuk sebagian orang yes ya. Cuman yang kadang orang nggak tahan itu adalah dia orangnya cukup moody ya, naik turun banget teman-teman. Jadi moodnya tuh bisa kadang-kadang bisa kalau happy banget gitu kan ya, kalau misalkan pas lagi moodnya buruk banget, dan itu affected gitu loh, efek banget ke orang-orang
sekitarnya. Dan terus typically orang yang agak susah bicara, jadi bukan bukan bisu atau membisu itu enggak sih teman-teman, tapi lebih ke agak susah menyampaikan apa yang dirasakan, jadi cenderung memendam perasaannya atau apa yang dirasakan ya, cenderung memendam ya, walaupun ya pintar gitu. Tapi orang pintar tuh belum tentu ngomongnya juga yang di dalam sama yang di mulut belum tentu sama teman-teman ya. Lalu kalau dibilang setia, dia cukup setia ya. Setiap tikungan ada enggak ya, setia. Jadi kalau udah sayang sama orang sebenarnya cukup sayang, cuman sering kali kayak tertindas gitu loh teman-teman, tertindas karena mungkin pasangannya suka apa gitu kan, sedangkan dia nggak suka, tapi mau nggak mau dia untuk membahagiakan banyak orang dia akan melakukan hal yang tidak dia sukai kayak gitu ya. Beban keuangan sering kali cuman disertai dengan alam semesta itu baik ya, dia itu kayak diberi kemudahan untuk hal-hal yang kaitannya dengan materi itu gampang gitu. Jadi kayak rezekinya ada aja gitu ya, mungkin karena banyak yang harus ditanggung ya teman-teman ya, banyak yang harus ditanggung, jadi kayak alam semesta itu kayak memberikan kemudahan sama dia untuk diberikan ya kemudahan rezeki lah gitu ya. Yang jelas Gemini ya, lalu ada Virgo atau ada Cancer ya. Kurang lebih zodiaknya itu teman-teman, dan ciri-cirinya juga seperti ini. Oke. Nah, kalau ciri-ciri tadi udah, hubungannya sama kamu juga sudah. Nah, sekarang kita masuk ke apa nih? Kenapa sih gitu kan? Apa alasannya dia gitu kan? Kenapa dia mendiamkan kamu gitu? Nggak tahu apa-apa tiba-tiba didiemin gitu ya teman-teman. Ya kita lihat ya. Kita bakal lihat. Oke, diamnya dia itu karena capek. Capek gitu. Capek menghadapi segala sesuatu hal dan kayak butuh nafas gitu loh teman-teman, butuh bernafas sejenak, benar-benar sangat capek sekali. Jadi cerita lalu terus-terusan gitu kan, mengerjakan sesuatu hal yang sama dan itu bukan cerita yang namanya setahun 2 tahun ya, tapi ini cerita puluhan tahun yang kayak pada akhirnya badannya drain, energinya drain gitu. Dan sepertinya ini adalah saat dimana diamnya dia adalah diam protes karena kecapean gitu. Jadi ya udah gitu loh. Pernah gak sih kamu berada di satu fase ketika melakukan segala sesuatu hal sampai benar-benar di titik mentok dan badannya itu entah kenapa sakit gitu. Nah itulah gitu loh, inilah yang sedang dialami. Badannya tuh sampai demo gitu loh karena kecapean banget teman-teman. Nah saking udah capeknya jadi memilihnya diam gitu. Dan cerita lalu sih ini teman-teman, artinya cerita lama ya, cerita yang bukan kayak diamnya dia tuh barusan gitu tuh enggak gitu. Ketika berada di fase seperti ini udah diamnya dia tuh udah mentok gitu, udah capek mentok gitu ya, seperti itu. Kita lihat next. Dan ini juga karena lingkungan yang terus menerus memaksa dia untuk menjadi pribadi yang bukan dia gitu. Jadi lebih ke kayak apa ya, pernah berada di satu kondisi dimana kamu dipaksa untuk tidak menjadi kamu teman-teman. Itu capek nggak? Itu melelahkan nggak? Melelahkan pasti. Kebayang hidup aja udah melelahkan gitu ya, udah banyak sekali hal-hal yang harus kayak kita struggling gitu, apalagi kalau lingkungan menuntut kita untuk tidak menjadi diri kita sendiri, tidak melakukan apa yang kita mau atau kita sukai teman-teman ya. Kebayang nggak? Nah ya pasti capek, pasti lelah gitu. Nah kelelahan ini, kecapean ini ya tentang hal-hal yang ingin dia lakukan juga, mulai berpikir tentang apa yang ingin aku lakukan ya, yang memang sesuai dengan passionnya aku gitu, yang memang sesuai dengan kebahagiaannya aku ingin belajar sesuatu hal yang baru, aku ingin yang namanya
kembali mengendalikan hidupku ya. Hal-hal seperti ini yang bikin dia pada saat ini sih lebih ke kayak berpikir ya, ingin membangkitkan sisi dari dirinya dia yang memang benar-benar dia gitu. Dia seperti itu. Jadi memang nggak bisa dipungkiri sih teman-teman ya, kalau kita kecapean atau kelelahan dengan tidak menjadi dirinya kita sendiri. That's why mungkin lingkungan sekitarnya menuntut terlalu berlebihan, tetapi juga orang tuh plus minus ya, artinya 50% 50%. Orang boleh menuntut, tapi kalau kita tidak memberikan kendali kita, ya itu juga nggak akan terjadi teman-teman ya. Kita capek, kita lelah karena kita memberikan kendalinya 50% ke orang lain, sehingga kita nggak punya kendali atas dirinya kita sendiri. Jadi what next ya? Apa yang sebaiknya atau apa yang terjadi ya? Family ini keluar terus teman-teman ya di setiap readingan ya. Berubah ya, pastinya akan ada perubahan. Perubahan ini nggak perlu yang namanya dipakai untuk membuktikan apa-apa kepada siapa-siapa, karena apa? Karena percuma ya. Luar biasanya kita, tapi kalau misalkan kita hanya ingin membuktikan bahwa kita jauh lebih baik, kita jauh lebih luar biasa, kita jauh lebih bla 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 bla, itu dia tadi, percuma, nggak akan jadi apa-apa. Hindari hubungan-hubungan yang berbahaya teman-teman, apalagi kalau buat kamu yang ya sudah punya family atau sudah punya keluarga gitu. Karena lari dari suatu tanggung jawab, lari dari suatu masalah ya, tidak menghadapinya tapi justru malah menemukan suatu kenyamanan yang lain, ini berbahaya, apalagi buat kamu yang sudah berpasangan ya. Kalau buat kamu yang single, ini akan banyak sekali perubahan-perubahan, terutama di keluarga ya, terutama di keluarga. Ketika melepaskan ego, ketika benar-benar egonya itu terkikis ya, akan banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi, baik itu di keluarga ataupun di diri kamu sendiri teman-teman, ataupun ke orang yang memang diam ya, terutama kalau misalkan ini reverse dan ternyata kamu yang mengalami hal tersebut. Oke ya, semoga untuk teman-teman Pisces yang mengalami hal-hal ini ya, yang lagi capek banget ya, yang lagi benar-benar lelah ya, kalaupun ini reverse dan kamu yang mengalami ya, semoga segala sesuatunya baik adanya. Istirahatkan diri, istirahatkan bukan hanya fisiknya aja, tapi pikirannya, bahkan mungkin jiwanya ya. Berdamai dengan keadaan ya, terutama berdamai dengan diri kita ya. Oke teman-teman, kita bakalan jumpa lagi di next Timeless General Reading barengan sama Oracle Card Indonesia, dengan cerita-cerita yang berbeda ya, pemahaman yang berbeda, dan pastinya zodiak yang berbeda pula ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day.